hormat yang tiada batas yang telah kita terima. Yang terhormat Ibu Elis Hartati selaku dosen pembimbing keperawatan komunitas dan teman-teman semua yang saya banggakan. Marilah kita buka acara musyawarah warga 3 ini dengan doa menurut kepercayaan masing-masing agar acara dapat berlangsung dengan lancar hingga selesai. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Di pagi yang bahagia ini, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Retno Endarwati sebagai MC pada acara hari ini, lalu ada Septiana sebagai Ketua Panitia acara Musyawarah Warga 3, Pak Sudanarto sebagai moderator, Ahid Nur Aini sebagai penyaji data burnout, Ibu Romi sebagai penyaji data kualitas tidur, Putri dan Uzila sebagai fasilitator, Anissa Ma'rifatul sebagai observer, Irfan sebagai operator, dan Niswatu sebagai notulen. Nah, acara Musyawarah Warga 3 ini bertujuan untuk memaparkan hasil dari program atau kegiatan Rawaraga, Terapi Tawa, dan Karaoke Bahagia yang sudah kita lakukan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan di Musyawarah Warga 2 terkait dengan burnout dan kualitas tidur. Dengan kegiatan sebagai berikut, yaitu sesi pertama, diskusi mengenai kuesioner pengetahuan burnout dan kualitas tidur, sesi kedua, pelaksanaan terapi tawa, sesi ketiga, karaoke bersama, dan sesi keempat, evaluasi. Nah, untuk estimasi waktu musyawarah warga 3 ini sekitar 60 menit. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia, Rod. Baik, kalau begitu sebelum saya menyampaikan susunan acara, saya akan menyampaikan terlebih dahulu peraturan di musyawarah 3 ini. Yang pertama, peserta diharapkan mengikuti jalannya musyawarah warga 3 dari awal sampai akhir acara. Yang kedua, peserta yang memiliki kegiatan lain dan akan meninggalkan forum diharapkan izin terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk susunan acara, yang pertama, ada sambutan dari Ketua Acara Musyawarah Warga 3, yaitu Septiana. Lalu yang kedua, acara inti berupa penyajian data evaluasi burnout oleh Mbak Ahid. Lalu ada penyajian data kualitas tidur oleh Bu Romi. Lalu diskusi mengenai rencana tindak lanjut yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Pak Sus. Dan yang ketiga, yaitu penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Acara Musyawarah Warga 3. Kepada Septiana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk Retno yang sudah mempersilahkan saya. Yang terhormat Ibu Elis Hartati MKep sebagai dosen pembimbing stase keperawatan komunitas. Yang saya hormati Bapak Ibu dan teman-teman peserta MW3 sekalian, dan teman-teman saya juga dari kelompok 2 yang saya sayangi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Elis yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, kemudian sudah menyempatkan waktu untuk membimbing kami dari awal stase hingga hari ini, sehingga terlaksananya MW3 pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Elis. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman peserta MW3 semua yang sudah menjadi responden kelompok kami. Sampai hari ini juga teman-teman sudah mau menghadiri MW3 walaupun weekend, juga ada mungkin teman-teman ada meet sama dosen atau ada kuliah juga. Terima kasih teman-teman. Tak lupa teman-teman saya dari kelompok 2 yang sudah bekerja keras dari awal stase sampai hari ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian benar-benar membantu dengan sebaik mungkin. Kemudian saya sebagai perwakilan kelompok 2 sangat berharap kegiatan MW3 pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Kemudian hasil yang nanti kelompok kami akan paparkan atau kami sampaikan kepada teman-teman semua semoga juga dapat diterima serta dapat menghasilkan kesimpulan yang baik bagi kita semua. Pada minggu pertama, kelompok kami telah melakukan pengkajian berupa pengambilan data kepada teman-teman responden sekalian
yang mana data itu telah kami olah dan memunculkan masalah kesehatan komunitas yang telah kami bantu untuk mengatasi juga. Sebelumnya juga 2 minggu lalu kita sudah mengadakan MW2, di mana MW2 itu kita menentukan intervensi bersama-sama sehingga alhamdulillah intervensi yang kita sepakati bersama dapat terlaksana dengan baik selama 1 minggu kemarin. Melalui MW3 ini, kelompok kami akan memaparkan hasil dan intervensi yang sudah kita lakukan bersama-sama, beserta nanti akan dilakukan diskusi juga mengenai rencana tindak lanjut untuk kedepannya, sehingga diharapkan bagi teman-teman yang masalah kesehatan komunitasnya kemarin belum teratasi, semoga bisa teratasi dengan tindakan rencana tindak lanjut yang akan kita sepakati nanti. Setelah itu juga diharapkan nanti ke depannya tidak akan terjadi masalah serupa kepada kita semua. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Septiana atas sambutan yang luar biasa. Selanjutnya kita menjaga acara kedua, yaitu acara inti. Langsung saja untuk acara inti dibantu oleh moderator, yaitu Pak Sus. Untuk Pak Sus, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Retno atas kesempatan waktunya. Terima kasih Bu Elis atas kehadirannya, teman-teman semua responden maupun teman-teman dari kelompok kami. Terima kasih sekali. Untuk sesi kali ini saya Susdanarto akan memoderatori ya, kurang lebih nanti 45 menit ke depan. Semoga tidak lama-lama ya, nanti mungkin teman-teman lain ada keperluan begitu. Oke, langsung saja. Ini untuk awal, nanti akan dipaparkan hasil yang kemarin nanti dari Mbak Ahid sama Mbak Romi. Nanti habis itu kita evaluasi dan diskusi bersama. Kita santai saja di sesi ini. Monggo silahkan Mbak Ahid, Mbak Romi bisa mempersiapkan untuk pemaparannya. Monggo silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Sus yang sudah memberikan waktu. Di sini saya akan memaparkan hasil evaluasi terkait permasalahan yang pertama, yaitu kejenuhan atau burnout. Next, PPT-nya. Untuk masalah keperawatan yang kita ambil kemarin, ini ada 2 permasalahan. Yang pertama yaitu defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan komunitas kurang puas dengan program yang dijalankan. Kemarin untuk intervensi yang sudah disepakati dan sudah kita lakukan yaitu terapi musik atau karaoke. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan berhubungan dengan peningkatan kualitas tidur. Intervensi yang sudah disepakati dan sudah kita lakukan yaitu terapi tawa. Next. Selanjutnya, program yang kami lakukan kemarin yaitu Rawaraga, terapi tawa, dan karaoke bahagia yang terdiri dari 4 sesi. Sesi pertama kemarin sudah dilakukan pemaparan hasil dan pendidikan kesehatan mengenai burnout dan kualitas tidur. Kemudian sesi 2 dilakukan terapi tawa. Sesi ketiga dilakukan terapi musik atau karaoke, dan sesi 4 dilakukan evaluasi. Next. Kemudian untuk timeline kegiatannya, untuk minggu pertama dan kedua kemarin dilakukan MW pertama serta pengkajian. Minggu ketiga sampai minggu keempat dilakukan MW2 serta implementasi dari masing-masing sesi. Kemudian minggu ke-5 sampai minggu ke-6 dilakukan MW2 serta evaluasi. Next. Untuk timeline kegiatan per tanggalnya, ini pengkajian kemarin kita lakukan penyebaran kuesioner dan wawancara dilakukan pada tanggal 3 Februari dengan jumlah respondennya 30 mahasiswa. Kemudian musyawarah warga 2 sudah dilakukan pada tanggal 9 Februari. Untuk implementasi sesi 1, kedua, dan ketiga dilakukan pada waktu yang berbeda-beda pada masing-masing kelompok kecil, dilakukan pada minggu ketiga sampai minggu ke-5. Kemudian untuk implementasi sesi 4 kemarin dilakukan pada tanggal 3 Maret
Dan untuk musyawarah warga ketiga sendiri dilakukan pada hari ini pada tanggal 6 Maret tahun 2021. Next. Berikut instrumen yang kita gunakan untuk pengkajian serta evaluasi tingkat burnout serta kualitas tidur pada mahasiswa. Next. Selanjutnya untuk interpretasi data evaluasi dari permasalahan burnout atau kejenuhan sendiri. Yang pertama yaitu kejadian burnout. Untuk tingkat kejadian burnout pada responden sendiri ini dilihat pada grafik terjadi penurunan pada pre dan post intervensi. Untuk pre intervensi kemarin didapatkan rata-rata tingkat burnout pada 30 responden yaitu 23,6, dapat menurun pada post intervensi menjadi 20,9. Next. Kemudian untuk subvariabel epidemiologi untuk keluhan fisik, ini di sini terdapat beberapa keluhan fisik yang dirasakan oleh responden. Untuk pada preintervensi itu didapatkan 50% responden ini mengalami sakit kepala dan pada post intervensi terjadi kenaikan menjadi 62,5%. 0,60% pada pre-intervensi 30 responden ini mengalami mual dan pada post tidak ada yang mengalami mual. Selanjutnya 21 responden pada pre-intervensi ini mengalami kehilangan selera makan. Pada post intervensi naik menjadi 25%. Sedangkan pada pre-intervensi untuk nyeri otot didapatkan 18% responden mengalami nyeri otot dan pada post intervensi ini turun menjadi 12,5%. Next. Selanjutnya untuk sub perilaku dan lingkungan, yang pertama yaitu perilaku mencari informasi terkait dengan burnout. Pada perilaku mencari informasi ini terdapat kenaikan dari pre dan post intervensi. Pada pre intervensi sebanyak 16 responden sudah mencari informasi terkait burnout dan naik menjadi 21 responden pada post intervensi. Sedangkan 14 responden lainnya pada pre intervensi belum mencari informasi terkait burnout, turun menjadi 9 responden. Kemudian sumber informasi terkait dengan burnout, di sini pada pre-intervensi mahasiswa mencari informasi dari televisi, kemudian dari internet sebanyak 15% dan dari penyuluhan sebanyak 1. Kemudian pada post intervensi dari 21 responden yang sudah mencari informasi semuanya memperoleh informasinya berasal dari internet. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan yang dapat menyebabkan kejenuhan. Di sini ada tempat belajar yang monoton, sebanyak 24 responden mengatakan tempat belajar dapat menyebabkan kejenuhan. Ini pada pre dan post intervensi. Kemudian pada pre intervensi ini luas tempat belajar, satu mahasiswa menyebutkan bahwa dapat menyebabkan kejenuhan dan pada post intervensi terdapat 2 mahasiswa yang menyebutkan luas tempat belajar dapat menyebabkan kejenuhan. Kemudian pada pre dan post intervensi mahasiswa menyebutkan suhu ruangan dapat menyebabkan kejenuhan dan pada post intervensi satu mahasiswa yang menyebutkan pencahayaan ruang belajar dapat menyebabkan kejenuhan. Sedangkan untuk tingkat kebisingan ini menurun dari pre-intervensi 4 mahasiswa yang menyebutkan bising dapat menyebabkan kejenuhan turun menjadi 2. Next. Selanjutnya untuk sub pendidikan dan organisasi untuk predisposisi. Di sini dikaji mengenai tingkat pengetahuan terkait dengan burnout atau kejenuhan. Dilihat pada grafik terdapat peningkatan tingkat pengetahuan pada 30 responden. Pada data pre-intervensi didapatkan bahwa rata-rata tingkat pengetahuannya 5,3 dan pada post intervensi naik menjadi 5,5. Next. Selanjutnya untuk pendidikan dan organisasi pada faktor enabling, di sini terkait dengan sumber informasi dari kampus yang menyebutkan terkait dengan kejenuhan. Didapatkan bahwa pada pre-intervensi sebanyak 23 responden mengatakan tidak ada informasi dari kampus yang diberikan terkait dengan kejenuhan. Dan pada post intervensi didapatkan bahwa 24 responden mengatakan tidak ada informasi yang didapatkan dari kampus terkait dengan kejenuhan. Sedangkan yang mengatakan ada informasi sebanyak 7 responden pada pre dan 6 responden pada post intervensi. Next.
Selanjutnya mengenai sarana prasarana, di sini media yang digunakan untuk mengatasi kejenuhan pada pre-intervensi 25 responden menggunakan handphone, 5 responden menggunakan televisi, 11 responden menggunakan laptop, dan 3 menggunakan media lainnya. Pada pos intervensi didapatkan bahwa 24 responden mengatasi kejenuhan menggunakan media handphone, 7 menggunakan televisi, 6 menggunakan laptop, dan 4 menggunakan media lainnya. Kemudian selanjutnya peran orang terdekat untuk mengatasi kejenuhan. Ini pada pre-intervensi ini didapatkan bahwa 29 responden ini mengatakan orang terdekat ini dapat mengatasi kejenuhannya, dan 1 responden tidak mengatakan bahwa peran orang terdekat tidak dapat mengatasi kejenuhannya. Dan pada pos intervensi didapatkan bahwa semua responden mengatakan orang terdekatnya ini dapat berperan untuk mengatasi kejenuhannya. Mungkin next. Sekian dari saya. Kemudian untuk interpretasi data evaluasi terkait kualitas tidur akan disampaikan oleh Bu Romi. Kepada Bu Romi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ahid. Selanjutnya adalah interpretasi data permasalahan terkait dengan kualitas tidur. Next. Baik, dari grafik dapat kita lihat yaitu pada poin epidemiologi, yaitu kualitas tidur selama 1 bulan terakhir, pre dan post intervensi. Pada pre-intervensi menunjukkan bahwa terdapat 13% atau sebanyak 4 mahasiswa, dan pada post intervensi naik menjadi 20% atau 6 mahasiswa yang menyatakan bahwa kualitas tidur sangat baik selama 1 bulan terakhir ini. Kemudian sebanyak 57% mahasiswa, 57% atau 17 mahasiswa pada pre-intervensi, dan 73% atau sebanyak 22 mahasiswa post intervensi menyatakan bahwa kualitas tidurnya cukup baik pada 1 bulan terakhir ini. Kemudian sebanyak 30% atau 9 mahasiswa pada pre-intervensi dan 7% atau 2 mahasiswa pada post intervensi menyatakan kualitas tidurnya cukup buruk. Kemudian pada pre-intervensi dan juga post intervensi 0% mahasiswa menyatakan bahwa kualitas tidurnya dalam 1 bulan ini adalah sangat buruk. Next. Kemudian pada subperilaku dan lingkungan, pada perilaku minum kopi atau teh selama 1 bulan terakhir, pada pre-intervensi menunjukkan data bahwa terdapat 40% atau sebesar 12 responden, naik menjadi 46,7% atau sebanyak 14 responden post intervensi yang menyatakan tidak pernah minum kopi atau teh selama 1 bulan terakhir. Kemudian sebanyak 16,7% atau 5 responden pada berintervensi menjadi 33,3% atau 10 responden post intervensi menyatakan 1 kali seminggu minum teh atau kopi. Kemudian sebanyak 13,3% atau 4 responden pre-intervensi dan 13,3% atau 4 responden pada post intervensi menyatakan 2 kali seminggu, sedangkan sebanyak 44,5% atau 9 responden pada pre-intervensi menjadi 6,7% atau 2 responden pada post intervensi menyatakan 3 kali seminggu pernah minum kopi atau teh dalam 1 bulan terakhir. Kemudian pada perilaku begadang selama 1 bulan terakhir ini didapatkan data bahwa pre-intervensi menunjukkan terdapat 10% atau 3 responden menjadi 16,7% atau 5 responden pada post intervensi menyatakan tidak pernah terjaga pada malam hari atau begadang selama 1 bulan terakhir. Kemudian sebanyak 44,5% atau 9 responden pada pre-intervensi menjadi 44,5% atau 9 responden pada pos intervensi menyatakan 1 minggu sekali begadang. Kemudian sebanyak 2,67% atau 8 responden pada pre-intervensi menjadi 33,3% atau 10 responden pos intervensi menyatakan 2 kali seminggu. Sedangkan pada responden yang menyatakan 3 kali seminggu begadang dalam 1 bulan ini terdapat sebanyak 33,3% atau 10 responden pre-intervensi berubah menjadi 20% atau 6 responden pada post intervensi. Next.
Kemudian pada selanjutnya adalah perilaku merokok selama 1 bulan. Perilaku merokok selama 1 bulan terakhir ini pada preintervensi menunjukkan terdapat 96,7% atau sebanyak 29 responden menyatakan tidak pernah merokok. Demikian juga pada pos intervensi 29 responden menyatakan bahwa tidak pernah merokok selama 1 bulan terakhir. Sedangkan sebanyak 33% atau 1 responden baik pre maupun pos menyatakan 3 kali seminggu merokok dalam 1 bulan terakhir. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan gadget sebelum tidur selama 1 bulan terakhir. Didapatkan bahwa keseluruhan responden menyatakan bahwa pada pre maupun pos intervensi menyatakan bahwa menggunakan gadget sebelum tidur lebih dari 2 jam. Pada poin pembuatan jadwal harian mahasiswa, terdapat peningkatan mahasiswa yang membuat jadwal harian dari 12 menjadi 13 mahasiswa. Sementara yang tidak membuat jadwal harian terdapat penurunan dari 18 mahasiswa menjadi 17 mahasiswa. Next. Baik, kemudian selanjutnya adalah perilaku olahraga. Terjadi peningkatan pada olahraga 2 kali seminggu dari 4 menjadi 10 mahasiswa. Kemudian tidak terdapat perbedaan pada perilaku olahraga 1 kali seminggu yaitu 9 mahasiswa. Kemudian terdapat penurunan perilaku tidak pernah olahraga dari 5 mahasiswa menjadi 4 mahasiswa. Dan terdapat penurunan olahraga 3 kali seminggu dari 12 mahasiswa menjadi 7 mahasiswa. Kemudian dari data penggunaan obat tidur pada 1 bulan terakhir, keseluruhan responden atau 30 mahasiswa baik pre maupun pos intervensi menyatakan bahwa tidak pernah menggunakan obat tidur selama 1 bulan terakhir. Next. Selanjutnya adalah penggunaan lampu pada saat tidur. Terdapat peningkatan penggunaan lampu pada saat tidur yaitu dari 8 mahasiswa menjadi 9 mahasiswa, sementara terdapat penurunan mematikan lampu pada saat tidur yaitu dari 22 mahasiswa menjadi 21 mahasiswa. Next. Kemudian dari isu pendidikan dan organisasi yaitu tentang pengetahuan mengenai kualitas tidur, menyatakan 30 mahasiswa dapat menjawab benar pertanyaan 1 sampai 3 mengenai kriteria tidur berkualitas, penyebab gangguan tidur, dan cara mendapatkan tidur berkualitas pada pre dan pos intervensi. Kemudian pertanyaan dampak gangguan tidur pada pre-intervensi terdapat 25 mahasiswa yang menjawab benar. Terjadi peningkatan pada pos intervensi yaitu sebanyak 28 mahasiswa menjawab dengan benar. Baik, next. Nah, demikian pemaparan data yang disampaikan oleh saya dan juga Mbak Ahid. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Usda selaku moderator. Ya, terima kasih Mbak Romi, Mbak Ahid atas pemaparannya tadi ya, bagus sekali. Terima kasih sekali. Gimana teman-teman? Ngantuk apa enggak? Coba slide-nya di ini dulu, Mas. Ya, Mas Irfan di off dulu slide-nya. Teman-teman semua coba, teman-teman panitia coba. Live dulu semua coba. Ya. 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 Coba slide-nya di off-kan dulu. Saya pengen lihat teman-teman semua. Mungkin dan responden ya. Mari kita tepuk pemanasan dulu ya. Iya. Iya. Oke, ini boleh responden boleh buka ini buka kameranya boleh. Ya, di acara ini santai saja, slow saja. Ini teman-teman nanti kita semangat ya. Kita
kelompok 3 semangat, respondennya juga semangat, tidak ngantuk ya. Gitu nggih. Ini nanti tepuknya seperti tepuk pemanasan ya, terapi tawa ya. Nanti 4 kali. Gini. Ho ho ho. Hahaha. 1. Ho ho ho. Hahaha. 2. Kemudian dipercepat lagi. Ho ho ho. Hahaha. 3. Lagi cepat. Ho ho ho. Hahaha. 4. Begitu ya. Iya, nanti terus langsung bilang, ya, tertawa gitu ya. Oke, teman-teman, siap? Oke, Ya, siap. responden bagaimana responden? Ya, responden? Responden? Siap. Oke, baik. Oke ya, siap semua ya. Mulai dari hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Cepat. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Ho, ho, ho. Ha, ha, ha. Tangannya naik ke atas. Tangannya naik ke atas. Oke. Ya, saya harapkan yang responden di rumah juga tidak ngantuk ya dari hasil pemaparan tadi. Oke, saya coba tanya teman-teman responden dulu. Dari Mas Hilmi, coba. Mas Hilmi, halo? Mas Hilmi? Iya, Mas. Iya. Iya. Ada yang ditanyakan dari pemaparan tadi, Mas Hilmi? Atau udah jelas? Cukup. Cukup, Mas. Oke, cukup jelas. Saya mau tanya Mas Hilmi dulu ya, coba. Mas Hilmi kemarin dapat fasilitator siapa ya Mas Hilmi ya? Mas Irfan. Oh, Mas Irfan ya. Oke. Gimana? Mas Irfan kemarin ngajarinya gimana, Mas? Mas Irfan menyenangkan lah intinya. Menyenangkan. Main Oke. yang terapi tawa. Terus Oke. karaoke. Iya. Oke. Terus kemudian yang sesi 1 nyampe sesi 3 itu kesan-kesannya gimana, Mas? Ada ilmu yang didapatkah atau gimana? Monggo silahkan. Kasih. Oke. Ya. Terima kasih Mas Sus. Kesannya sih intinya selama intervensi kemarin itu tadi sih yang paling berkesan itu menyenangkan ya, karena memang di awal kan kayak jenuh gitu kan, kuliah daring terus jarang ketemu teman. Nah, kemarin intervensinya cukup menyenangkan gitu, terapi tawa. Mungkin karena sama teman-teman sendiri gitu, jadi lebih dapat rasa apa ya, ngelihat teman-temannya ketawa tuh kesenangan tersendiri gitu, Ijen. Terus kemudian yang selanjutnya itu kan terapi karaoke. Nah, itu tuh ya cukup apa ya, beda juga. Saya kan jarang karaoke, terus karena kemarin bisa karaoke bareng sama Mas Irfan sama teman-teman yang lain, itu kayak merefresh gitulah dari kejenuhan di masa kuliah yang sama-sama komkel juga kan kita. Nah, itu cukup padat juga dan ya bisa jadi refreshing lah. Intinya kemarin itu cukup ya sangat bermanfaat untuk rasa jenuh saya bisa berkurang. Terima kasih untuk kelompok. Iya, terima kasih. Mas ya, Mas, kalau saya mau tanya, ini yang terapi tawanya itu yang paling berkesan di bagian mananya? Yang terapi tawa tuh, yang paling berkesan. Ayo Mas, yang paling berkesan sih ini sih Mas, kayak saya kayak nggak bisa nyangka gitu. Saya ikut ketawa, padahal sebenarnya nggak lucu. Ketawanya karena lihat orang lain ketawa gitu, kayak ya bisa. Oke deh, oke, makasih. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Makasih, yuk. Iya, makasih, yuk, makasih Mas Hilmi. Ya, oke, silakan lanjut Mas Irfan untuk slide-nya lagi. Ya. Ya, silakan slide-nya. Ya, Mas Irfan. Izin share screen lagi.
Ya, sambil menunggu share screen, kemarin kan sudah ini ya, intervensi implementasi ya selama kurang lebih 1 mingguan lebih. Ya, saya harapkan responden karena kemarin ada masalah di bagaimana cara meningkatkan kualitas tidur maupun bagaimana cara penurunan untuk tingkat kejenuhan bisa dilakukan seoptimal mungkin begitu nggih teman-teman. Ya, sambil menunggu nggih. Oke, langsung ke RTL Mas Irfan. Iya, oke, terima kasih. Oleh karena kemarin teman-teman, karena sudah melaksanakan implementasi, yaitu di terapi tawaknya, kemudian juga ada terapi musik, yaitu karaokean bersama. Mungkin teman-teman ada masukan atau saran untuk baiknya untuk kegiatan selanjutnya untuk mengurangi kejenuhan dan meningkatkan kualitas tidur seperti apa teman-teman? Mungkin ada kasih saran? Mungkin fasilitator bisa membantu? Iya, iya. Monggo, karena kemarin kan sudah karaokean, kemudian ada terapi tawa, atau mungkin bisa dilanjutkan terapi itu teman-teman? Iya, iya. Ya, gimana Mbak? Ada saran? Dilanjutkan atau diubah atau apa supaya peningkatan terhadap kualitas tidur maupun pengurangan terhadap kejenuhan selama perkuliahan daring ini bisa optimal begitu. Gimana teman-teman, mau dilanjut? Ataukah ada tambahan? Monggo silakan sarannya teman-teman. Iya. Oke. Mbak Firdausa, monggo silakan. Nggih, terima kasih Pak Sus atas kesempatannya. Oke. Saya sendiri, Firda sukanya ini Pak, intervensi karaoke. Itu sedikit bisa mendistraksi dari tekanan pikiran, tekanan hati gitu. Menyesuaikan kalau misalkan untuk meningkatkan kualitas tidur, mau tidur gitu berarti karaoke-nya mungkin lagunya yang melodinya itu rada lambat, kalem gitu. Tapi kalau misalkan pas di tengah-tengah belajar gitu berarti melodinya yang semangat gitu Pak. Terus karaoke-nya kan nggak harus yang bersama-sama gitu ya, bisa kayak karaoke sendiri gitu. Mungkin itu Pak. Iya, saya tanya Mbak Firdausa, nggih. Karena Mbak Firdausa kan ingin melanjutkan karaoke ya. Mungkin Mbak Firdausa kemarin karaoke-nya sehari berapa kali? 1 kali sesuai anjuran? Atau berapa kali? Kalau Vida sendiri yang full satu lagu itu 1 kali Pak. Cuman kalau yang misalkan kayak ref-refnya aja, terus di tengah-tengah belajar gitu, bisa sampai 3 kali Pak. Iya, berarti itu 1 kali dalam sehari atau 2 hari sekali atau seminggu sekali, Mbak Firdausa? Nggih, kalau Vida sendiri 1 kali sehari Pak. Oh, 1 kali sehari, oke. Nggih. Kemudian durasinya berapa lama Mbak jenengan ini mendengarkan sama karaokean itu? Rata-rata itu lagunya kan lagu Indonesia ya Pak, itu paling ya 4 sampai 5 menitan gitu. 4 sampai 5 menit ya, oke. Oke, ya, terima kasih Mbak. Nggih, sami-sami Pak. Iya. Teman lain ada saran lagi? Iya. Monggo silakan teman-teman. Iya. Ya. Mbak Aru, Mas Dista, Mbak Dita, Bu Eka, Mbak Frida, Mbak Gustin, Mbak Iga,
mungkin bisa mengusulkan. Ya, mungkin kalau ada usulan teman-teman mungkin karaokean nggak sehari sekali, mungkin sehari bisa 4 kali atau 3 kali, monggo. Nanti durasinya ditambah dong. Mungkin mendengarkan kok cuma 5 menit aja. Saya kalau 5 menit belum apa-apa nih, misalnya 10 menit atau 15 menit, monggo. Gitu ya. Monggo silakan sarannya teman-teman. Iya, Mbak Pras, monggo Mbak Pras. Terima kasih. Kalau dari saya itu sama seperti yang disampaikan Mbak Firdausa ya, untuk yang dilanjut itu adalah karaoke. Soalnya kalau terapi tawa itu sepertinya lebih harus ada teman ya. Kalau sendirian itu kayaknya gimana gitu. Terus untuk karaoke-nya itu kalau menurut saya sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita pengen ya kita lakukan saja. Mau kan bisa pilih lagunya sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Terima kasih. Iya, untuk durasinya juga sesuai kebutuhan gitu ya, Mbak ya? Ya, sesuaikan kebutuhan saja. Oke. Ya, terima kasih Mbak Pras. Terima kasih, Bu. Iya. Untuk Mungkin teman-teman yang ya, lain bisa mengusulkan yang belum mengusulkan, ayo bisa disilahkan teman-teman. Iya, Mbak Ayu, Mbak Sang. Monggo, silakan. Iya, terima kasih Pak Sus. Kalau dari saya, itu untuk intervensi karaoke memang bagus untuk dilanjutkan juga karena saya juga yang paling favorit itu untuk karaoke. Nah, saran juga ke kelompok untuk mengatasi kejenuhan mungkin ada rencana tindak lanjut untuk menonton film pendek. Jadi nanti film yang durasinya itu cukup pendek 20 sampai 30 menit. Jadi kayak buat selingan untuk terapi untuk intervensi yang karaoke itu gitu. Terima Iya. kasih. Mbak Sang, saya mau tanya, untuk yang karaokean itu yang istilahnya Mbak Sang inginkan berapa kali sehari? Sesuai kebutuhankah atau sehari sekali atau berapa sekali begitu, Mbak? Kalau dari saya Pak Sus untuk yang terapi ini bisa disesuaikan kebutuhan saja kan kadang orang itu juga beda-beda kan jenuhnya itu kapan saja gitu. Oke, ya. Terima kasih ya, Mbak ya. Iya, sama-sama Pak Sus. Iya. Ya. Tadi kan teman-teman responden pada ini ya, bagaimana cara mengurangi kejenuhan. Kalau meningkatkan kualitas tidur, mau dikasih apa coba? Apa dilanjutkan terapi tawanya atau yang lain? Monggo silahkan. Monggo silahkan teman-teman. Ada saran apa untuk meningkatkan kualitas tidurnya? Mungkin teman-teman yang belum menjawab bisa mengusulkan tadi. Iya. Gimana teman-teman? Mau dilanjut yang terapi tawanya? Atau ada yang lain? Atau ditambah? Begitu? Monggo silakan teman-teman. Atau mungkin ditunjuk Mbak Putri coba. Coba Mbak Putri. Oke, ditunjuk begitu. Salah satu saja. Dari siapa ya? Yang tadi belum berbicara, mungkin dari Safitri mungkin, atau dari Mas Desta. Halo, apakah masih di sana ini, teman-teman? Ya. Mbak Cindy gimana, Mbak Cindy? Coba Mbak Putri. Oh, oke. Iya. Mas Hilmi mungkin ada saran lain, Mas? Kegiatan lain gitu, Mas, yang perlu ditambah? Ini sih Mas Sus, kalau dari saya mungkin
ini pendapat saya pribadi ya Mas. Kalau untuk Ya. kualitas tidur sih sebenarnya lebih mengatur jadwal aja sih Mas. Karena kalau yang saya pribadi itu kadang tidurnya telat ya karena nugasnya diundur-undur atau memang jadwalnya berantakan. Itu sih Mas. Kalau untuk pengaruh yang lain itu menurut saya tidak begitu sih Mas. Yang paling berpengaruh tuh karena jadwal kegiatannya yang berantakan pasti tidurnya jadi berantakan dan akhirnya kualitas tidurnya jadi buruk. Itu sih Mas. Oke. Ya, berarti manajemen ya Mas ya, monitoring waktu gitu ya. Manajemen Iya, Mas. atau monitoring ya. Ya, Oke. manajemen waktu Mas. Nggih. Untuk teman-teman yang lain mungkin dari Mbak Frida, dari Mbak Iga, atau dari Mbak Nadila. Ya. Monggo. Ada usulan lain? Ya. Itu siapa itu? Mbak Arum? Ya, Mbak Arum, monggo. Iya, mau menambahkan untuk yang kualitas tidur, menurut saya yang terapi ketawa ini bisa sih, tapi kalau misalnya dibuat untuk meningkatkan kualitas tidur itu mungkin kalau selanjutnya bisa pakai nonton video yang lucu-lucu atau mungkin atau melihat sesuatu yang ya udah yang lucu-lucu aja kan biasanya kita ketawa. Nah, itu bisa dipakai misalnya beberapa menit sebelum tidur. Jadi kan biasanya kita nugas malam-malam gitu kan, terus kayak masih sepandang. Nah, nanti beberapa menit sebelum tidur mungkin nonton dulu buat cooling down pikirannya biar nggak panas banget. Terus nanti baru naik ke tempat tidur terus tidur. Mungkin itu bisa menurunkan kayak jarak antara sebelum tidur ke tidurnya yang beneran. Iya. Kalau menurut Mbak Arum sendiri sebaiknya dilakukan berapa kali atau sesuai kebutuhan aja, Mbak? Sesuai kebutuhan sih. Sesuai kebutuhan aja. Oke. Kebutuhan. Oke, terima kasih Mbak Arum. Iya. Oke, terima kasih. Ini sudah ada usulan yang bagus ya. Bagaimana cara meningkatkan kualitas tidurnya. Yang tadi dari Mas Hilmi tadi, bagaimana sih kita optimalisasi saja ya manajemen waktu atau monitoring terhadap kegiatan kita. Supaya gimana, karena selama daring ini tugas kuliah juga banyak. Kemudian juga ada deadline tugas-tugas yang sesegera mungkin manajemen waktu. Kemudian untuk yang meningkatkan kualitas tidur dari nonton video yang lucu ya, mungkin itu ya yang jadi ini ya saran untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian dari untuk meningkatkan menurunkan kejenuhan, tadi ada Mbak Firdausa karaoke sehari sekali boleh 4-5 menit. Kemudian ada Mbak Pras karaoke sesuai kebutuhan saja. Kemudian dari yang lainnya juga sesuai kebutuhan saja nggih. Kemudian ada juga saran menonton film pendek ya. Mungkin durasinya 20-30 menit. Gitu. Ya, biar nggih Mas Irfan coba diinikan dulu menonton film pendek, oke. Iya. Untuk terapi tertawa tadi sesuai kebutuhan Mas, sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan. Iya, untuk terapi karaoke tadi ada yang mengusulkan 1 kali per hari 4-5 menit durasinya. Kemudian ada mengusulkan sesuai kebutuhan, ada 2 Mas. Iya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke, kemudian untuk manajemen waktu, ya disesuaikan ya. Kemudian menonton film pendek juga sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan. Oke, teman-teman, responden saya mau tanya, untuk yang kegiatan itu ada terapi tertawa, terapi karaoke, manajemen waktu, dan menonton film pendek. Menurut teman-teman gimana? Setuju semuakah atau hanya mungkin terapi tertawa, terapi karaoke atau manajemen waktu saja atau manajemen film pendek? Monggo silahkan sarannya 1 kali lagi teman-teman. Atau boleh semuanya dilakukan
atau 3 yang diambil? Monggo silahkan, ada saran Monggo atau teman-teman masukan? yang mau Iya, mengusulkan. iya. Oke, ya Mbak Gustin. Ini Mbak Gustin, Pak. Iya, monggo silakan Mbak Gustin. Iya, sarannya kalau untuk tadi mungkin bisa diambil dulu saja. Kalau saya lebih prefer ke terapi ketawa yang tadi, tapi pakai pemicunya nonton video lucu, seperti itu sesuai kebutuhan. Terus sama yang karaoke juga sesuai kebutuhan, seperti itu. Terima kasih. Iya, oke. Baik, baik, baik. Terima kasih Mbak Gustin. Minta slide-nya yang tadi Mas, yang balok tadi. Oke. Tadi ada usulan ya, dari usulan. Ini yang terakhir Mbak Gustin. Berarti ada di plot. Teman-teman, nanti saya kasih waktu 10 detik untuk mengangkat jari ya. Apabila responden atau teman-teman semua itu setuju kalau kegiatan yang akan dilanjutkan adalah terapi tertawa, ya, terapi tertawa. Itu terapi tawanya nonton video lucu ya, sama mengatur jadwal, ya, ya. Coba ini Mas dipilah dulu. Tadi kan ada Mbak Gustin. Ini tetap 4 tetap. Nanti ada satu pilihan lagi. Ya. Ya. Ya, mungkin ada satu pilihan lagi supaya nanti jenis kegiatannya teman-teman yang mau dilakukan apa dari Mbak Gustin tadi. Ya, dari Mbak Gustin tadi terapi tawa dengan nonton video lucu, ya. Kemudian ada terapi karaoke, sama ini ya, mengatur jadwal ya. Iya, mengatur jadwal. Iya. Oke, teman-teman, jika teman-teman setuju, itu kan ada opsi pertama tadi ya. Ada opsi pertama tadi ada terapi tawa, mungkin tawanya bisa dikombinasikan, mungkin terapi tawa dengan sesuai kemarin, dan terapi tawa dengan menonton video lucu. Kemudian juga ada karaoke dan menonton film. Jadi keempat-empatnya dilakukan secara menyeluruh. Kalau teman-teman setuju, silahkan tunjuk tangan. Saya kasih waktu 10 menit, fasilitator monggo dihitung. Ya, monggo silakan tunjuk tangan responden. Bisa dimulai dari sekarang ya. Iya. Ya, 10 detik saja, Mbak. 9, Pak. Ada 10 sekarang. 10, oke. 10. 11, 10. Kemudian yang ini 10. Bisa turunkan tangan. Mohon maaf teman-teman, begini ya. Untuk ini kan ada persetujuan 2G. Jadinya tadi coba yang RTL-nya tadi Mas Irfan. Kan ada saran ya. Ada karaoke, ada menonton film pendek, ada mengatur jadwal, dan terapi tawanya dengan menonton video lucu. Jadi semuanya itu dilakukan, teman.
Itu yang setuju, monggo silakan tunjuk tangan. Saya ulangi lagi ya, semua tindakan ini dilakukan teman-teman. Monggo silakan saya ulangi lagi, ya. Saya ulangi untuk kegiatan yang dilanjutkan, semuanya tadi sesuai saran teman-teman semua. Itu yang ada karaoke, ada menonton film pendek, mengatur jadwal, dan terapi tawanya nonton video lucu. Mungkin teman-teman setuju semua kalau melakukan tindakan itu silahkan tunjuk tangan. Saya ulangi lagi, silahkan tunjuk tangan. 7 orang. 7 orang. Oke, 7 orang ya. 8, Pak. 8. Oke, 8 ya. Baik. 8 orang. Berarti menonton film pendek. Kemudian kalau teman-teman ya, oke, terima kasih. Mohon ya. Iya. Kemudian yang dari usulan Mbak Gustin, ini ada karaoke ya. Kemudian terapi tawanya bukan terapi tawa yang konvensional itu ya. Berarti melainkan terapi tawa yang nonton video gitu nggih. Sama mengatur jadwal. Kemudian teman-teman ada yang kalau setuju berarti nanti karaoke, menonton film pendek juga termasuk nanti juga menonton video lucu gitu ya. Gitu nggih. Yang setuju mohon silakan angkat tangan. Yang sesuai Mbak Gustin tadi, berarti terapi tawanya bukan terapi yang konvensional. Iya. 10, Pak. Oh, 10. Oke. Iya. Berarti yang dilanjutkan nanti ya, berarti karaoke, terapi tawanya yang pakai video lucu ya, langsung di-delete Mas, tindakannya yang akan dilakukan. Jadi terapi tawanya tidak haha lagi, melainkan dengan video lucu saja. Iya. Berarti nonton video lucu, kemudian nonton film pendek, karaoke, dan mengatur manajemen waktu. Ya. Baiklah. Ya, sambil menunggu dulu nggih. Oke, slide yang tadi Mas, yang awal tadi, ini kan karaoke ya, karaoke tadi setuju teman-teman, itu kan ada 1 kali sehari sama sesuai kebutuhan ya. Fasilitator pastikan tangannya yang inikan dulu, diturunkan dulu. Ya, pastikan fasilitator. Ya, oke. Ini untuk frekuensinya teman-teman untuk karaoke, tadi ada yang mengusulkan 1 kali sehari, kemudian ada sesuai kebutuhan teman-teman. Ini yang setuju 1 kali sehari, monggo silakan tunjuk tangan teman-teman. Dimulai dari sekarang, kami kasih waktu 10 detik saja. Bisa Monggo silakan teman-teman. Ya, angkat tangannya. Karaoke 1 kali saja sehari. Empat orang, Pak. 4 orang, oke. 4 orang, Mas. 4 orang saja. Kemudian teman-teman untuk karaokeannya sesuai kebutuhan saja. Dipastikan dulu ini ya, fasilitator tangannya ya
Oke, baiklah. Untuk yang karaoke sesuai kebutuhan, tadi teman-teman, monggo silahkan kalau yang setuju, angkat tangan. Iya. Baik. Monggo fasilitator dihitung. 9, Pak. Oh, 9. sekarang 10. Ya. Ditunggu 4 detik lagi, Mbak. Ya. 10, Pak. Oke, 10. Ya. Baik. Berarti untuk karaokeannya nanti sesuai kebutuhan saja ya. Ya. Untuk karaoke sesuai kebutuhan langsung ya, sesuai kebutuhan. Durasinya ndak usah, Mas. Ya. Gitu nggih. Ya. Gimana teman-teman? Ada usulan lain lagi? Ada saran lagi teman-teman? Oke. Sekiranya kalau ini gimana teman-teman? Cukup? Monggo silakan. Cukup? Oke. Ini kayaknya sudah ya Mbak Fasilitator ya, kayaknya udah cukup ya kegiatannya ya. Mas Irfan tadi coba, oke. Ini begini teman-teman, oleh karena kita diskusi bersama dan kita adakan voting tadi ya, bahwasanya terima kasih teman-teman telah telah memberikan saran pada kami, kemudian juga untuk kebaikan teman-teman semua. Di sini dapat saya simpulkan bahwasanya untuk rencana tindak lanjut ke depannya, teman-teman semua nanti ada kegiatan karaokean ya, nanti sesuai kebutuhan begitu nggih. Kemudian ada untuk terapi tawanya itu dengan menonton video lucu saja ya. Mungkin sesuai kebutuhan juga. Ya, kemudian menonton film pendek, ya sesuai kebutuhan juga, nanti durasinya, timing-nya 20-30 menit. Kemudian juga mengatur jadwal kesesuaian begitu nggih. Itu ya teman-teman. Gimana teman-teman? Mohon Iya, Pak. responnya. Oke, terima kasih teman-teman. Setuju, Pak Sus. Baik. Sama-sama. Iya, terima kasih. Saya harap teman-teman menjalankannya dengan baik ya untuk rencana tindak lanjut selanjutnya nggih. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya cukupkan sekian untuk sesi inti pada hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Monggo silakan Mbak Retno. Baik, terima kasih Pak Sus sudah memoderatori diskusi dengan luar biasa. Selanjutnya saya izinkan saya menyampaikan sekali lagi. Jadi untuk kesimpulannya, rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan, terapi tertawa dengan menonton video lucu dilakukan untuk frekuensi dan durasinya sesuai kebutuhan. Lalu karaoke juga untuk frekuensi dan durasinya sesuai kebutuhan. Lalu menonton film pendek sesuai kebutuhan juga, lalu mengatur jadwal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada observer Mbak Anissa untuk menyampaikan hasil observasinya terkait jalannya acara musyawarah warga 3 ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya akan menyampaikan beberapa poin terkait dengan pelaksanaan kegiatan hari ini. Yang pertama, tadi kegiatan berlangsung sesuai jadwal ya. Hari ini hari Sabtu 6 Maret 2021. Kegiatan rencana dimulai pukul 10.00, tetapi tadi sedikit terdapat perpanjangan waktu sehingga acara dimulai pukul 10.07. Acara dilaksanakan melalui Microsoft Teams pada room yang telah disiapkan oleh kelompok. Kemudian pada sesi pemaparan data tadi berjalan dengan lancar, disampaikan terkait dengan burnout dan juga kualitas tidur. Untuk peserta yang hadir sempat tercatat 35, jadi 24 dari 30 responden. Kemudian pesertanya ikut aktif, ikut serta memberikan masukan bersama sehingga
didapatkan keputusan bersama dalam musyawarah. Diskusinya juga berjalan dengan lancar. Kemudian kesimpulan yang didapatkan untuk musyawarah hari ini tadi ya, ada terapi musiknya lanjut, kemudian menonton video pendek, terapi tawa dengan menonton video lucu, dan juga ada manajemen waktu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Retno. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa atas hasil observasinya yang luar biasa. Nah, tidak terasa ya teman-teman, alhamdulillah nih kita udah ada di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya. Tidak lupa juga kepada Ibu Elis yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Selain itu, saya dan teman-teman dari kelompok 2 ingin menyampaikan permintaan maaf apabila dalam acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Nah, karena tadi acara kita awali dengan doa, mari kita akhiri acara kali ini juga dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk teman-teman, karena ini acaranya sudah berakhir, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi absensi atau presensi yang akan di-share di kolom chat ataupun nanti di-share di grup masing-masing dari fasilitator. Lalu saya bisa minta tolong teman-teman untuk membuka open kameranya supaya kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Kelihatan ada yang sudah mandi 2 kali atau yang belum. Tapi keuntungannya kalau virtual kan nggak ada. Ya. Iya Mbak, sambil menunggu ini sepertinya ada yang mau sisiran, ada yang ini ya, menata baju kali ya. Sedikit sambil menunggu ya Mas Danarto, Mbak Anissa, Mbak Retno dan kawan-kawan, sedikit ada masukan ya, boleh? Boleh Bu Elis. Sedikit sih sebetulnya karena virtual dan komunitas ini adalah mahasiswa, idealnya itu seperti pimpinannya mahasiswa siapa, misalkan Kaprodi. Nah, itu sebaiknya memang diundang. Jadi masukan-masukan tadi, masalah-masalah yang terjadi pada mahasiswa yang saat pandemi pembelajarannya virtual, maka itu menjadi fun buat prodi. Nah, itu mungkin satu kekurangan dari kelompok ini untuk mengembang komunitas ini di bawah siapa sih, misalkan ya Kaprodi atau departemen atau siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara keseluruhan memang sudah biasa ya, sudah menghadirkan banyak responden sehingga pelaksanaan dari awal sampai akhir secara transparan ya. Dan walaupun RTL terapi ketawa nggak terlalu ya karena komunitas gitu ya, karena memang ketawa itu tadi responnya bisa membawakan yang sedang tertawa. Nah, itu jadi menjadi kendala jika masing-masing individu. Jadi ada persepsi mungkin dari saya sendiri bisa saja sih pada saat ketawa sendiri itu jadi rasanya gimana. Jadi itu kurang berlanjutnya ke depan untuk sustainable-nya. Itu secara keseluruhan sudah bagus. Terima kasih kepada kelompok. Sudah saya cukup untuk responnya seperti itu. Terima kasih Mbak Retno, Mbak Susdanarto. Mas Susdanarto. Terima kasih Bu Elis atas sarannya. Sangat membangun bagi kelompok kamu. Nah, untuk selanjutnya teman-teman saya hitung 1 sampai 3 ya. Untuk Mbak Putri silahkan bisa di SS. Baik, sudah siap semuanya? Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3.
Sudah belum Mbak Putri? Sudah. Sudah Mbak Retno. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman atas kehadirannya, atas partisipasinya. Terima kasih Bu Elis sekali lagi. Ya, sami-sami. Kalau begitu teman-teman bisa keluar dari forum jika masih ada kegiatan yang akan diakhiri. Ya, terima kasih rekan-rekan yang sudah membantu kelompok ini ya, yang sebanyak 35 orang, supaya ya mudah-mudahan menjadi berkah dan kebaikan, bukan karena cuman membantu teman saja, intinya kita berbuat baik dalam kondisi apapun. Terima kasih responden semuanya. Dan Ya, terima terima kasih juga kasih. kepada kelompoknya Mas Susdanato, semuanya ya, yang sudah luar biasa. Jaga kesehatan dan jaga kondisi. Tetap ceria ya, walaupun Ya. terapi ketawanya mungkin masing-masing. Iya Ibu. Saya waktu itu melihat Mas siapa, jadi ketawanya sama dengan responden tadi. Ketawanya itu memang lucu sih, nggak terlalu, cuman melihat yang ketawa gitu ya. Jadi memang kalau sendiri khawatir ada yang salah sangka. Iya Ibu. Ya. Ini karena sudah selesai, mungkin apakah saya diizinkan untuk live group maksudnya? Jadi terima kasih Bu. Ya, masukannya tadi terima satu kasih. saja ya. Ya, satu saja itu. Jadi kalau nanti di komunitas, di masyarakat, memang yang diundang Pak Lurah gitu, tokoh masyarakat, kemudian ketua PKK, kader-kader kayak gitu sih. Itu aja ya. Izin saya live ya. Ye, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih Bu Ya. Elis. Wabarakatuh. Ya, terima kasih.